kehendaknya kepada umatnya, kepada hamba-hambanya pada dalam perjanjian lama. Allah berbicara secara langsung, secara langsung. Begitu juga sewaktu dia mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dia juga menyampaikan kehendaknya, Allah menyampaikan kehendaknya kepada Musa secara langsung juga. Dia menyatakan kehendaknya kepada Musa secara langsung. Nah, sekarang ini kita tidak mendengar apa yang Tuhan kehendaki daripada hidup kita secara langsung seperti di dalam perjanjian lama. Nah, bagaimana kita mengetahui apa yang Tuhan kehendaki daripada hidup kita? Bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan itu? Yaitu melalui firman Tuhan. Hanya satu saja caranya dan kuncinya bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kita tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki daripada hidup kita, yaitu kita melihat dan kembali kepada firman Tuhan. Tuhan menyatakan kehendaknya kepada kita melalui firman-Nya. Tidak ada secara cara lain, Karena itulah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, firman Tuhan itu adalah penuntun hidup kita, penerang jalan hidup kita, menyatakan kesalahan kita. Dan firman Tuhan itu adalah cermin hidup kita. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang kita kehendaki itu semuanya ada di dalam firman Tuhan. Nah, semua yang kita ingin mengerti tentang Tuhan, semuanya ada di dalam firman Tuhan. Kalau kita mau mengerti apa yang Tuhan kehendaki daripada hidup kita, kembali kita kepada firman Tuhan. Tuhan berbicara langsung kepada kita melalui firman-Nya. Nah, kita terus klik. Kita lihat 3 hal penting, 3 hal penting yang perlu kita fahami sehubungan dengan tema kita pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama, apa yang harus dilakukan agar kita mengerti kehendak Tuhan. Ini yang harus kita lakukan supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Dalam ayat pembacaan kita awal tadi, harus membuang kebodohan dan berusaha untuk mengerti. Untuk kita mengerti kehendak Tuhan, firman Tuhan katakan yang harus kita lakukan di dalam diri kita, di dalam hidup kita, yaitu kita harus membuang kebodohan. Apa yang dimaksudkan kebodohan? Yaitu hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang membuatkan kita tidak dapat mengerti, hal-hal yang masih mengikat hidup kita, yang membuatkan kita tidak mengerti dan tidak faham kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Banyak perkara-perkara yang bodoh yang membuatkan kita tidak mengerti kehendak Tuhan, itulah yang kita harus buang. Firman Tuhan katakan, buang segala kebodohan itu. Kebodohan yang membuatkan kita tidak mengerti kehendak Tuhan, kebodohan yang membuatkan kita tidak dapat melihat kebenaran Tuhan, yang membuatkan kita tidak faham dengan tujuan hidup kita, tujuan kita percaya kepada Tuhan. Semuanya itu adalah kebodohan yang mengikat kita, yang harus kita buang. Dan firman Tuhan katakan kita harus berusaha untuk mengerti. Buang segala sesuatu yang tidak baik itu, yang membuatkan kita tidak mengerti. Dan berusaha untuk
mengerti. Kita harus berusaha. Berusaha berarti kita harus mencari. Kita berusaha, kita mencari sesuatu yang kita tidak pahami, yang tidak kita mengerti. Di mana kita harus mencari semuanya? Yaitu di dalam firman Tuhan. Kita kembali kepada Alkitab, kepada firman Tuhan. Semuanya ada di dalam firman Tuhan. Berusaha kita mencari itu. Berusaha kita membaca firman Tuhan. Semuanya akan kita temui di sana. Ini yang harus kita lakukan agar kita mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Seterusnya kita harus memiliki hikmat dan pengertian yang benar juga. Di dalam kita mengerti kehendak Tuhan. Untuk kita mengerti kehendak Tuhan itu kita harus memiliki hikmat. Ini sangat penting. Hikmat yang daripada Tuhan. Karena hikmat manusia kita ini terbatas. Untuk kita mengetahui sesuatu itu kita terbatas. Itu hikmat manusia. Tetapi untuk kita mengerti kehendak Tuhan itu, kita harus memiliki hikmat yang daripada Allah. Karena yang kita ingin kita mengertikan itu adalah hal-halnya Allah. Perkara-perkara yang ada di atas. Perkara-perkara yang besar. Semuanya berkaitan dengan Allah. Karena itu kita harus memiliki hikmat yang daripada Allah. Hanya dengan hikmat yang daripada Tuhan saja kita dapat mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Memiliki hikmat dan juga pengertian yang benar. Di dalam kita memiliki hikmat itu, kita juga harus memiliki pengertian yang benar. Bukan pengertian yang salah. Karena itulah kita harus punya hikmat. Supaya kita dapat membedakan mana yang betul dan mana yang salah. Dan barulah kita dapat mengerti. Supaya di sanalah kita dapat mengerti sesuatu itu benar ataupun tidak benar. Dalam Kolose 1 ayat yang ke-19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenaan diam di dalam Dia. Berarti semua kepenuhan, semua tentang Allah itu kepenuhan Allah itu berkenaan di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus. Karena itulah untuk kita mengerti seluruh kepenuhan Allah itu, kita perlu ada hikmat. Hikmat itu adalah hikmat yang daripada Allah. Dan kita juga pengertian, perlu ada pengertian yang benar. Dan untuk kita mengerti kehendak Tuhan, apa yang harus kita lakukan yaitu kita harus berubah secara positif. Harus kita berubah secara positif. Apa yang kita pikirkan, mari kita berpikir secara positif. Dalam Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Inilah perlunya kita memiliki satu kehidupan yang positif, berpikir secara positif. Apa yang kita buat itu harus positif.
Karena firman Tuhan katakan, apa yang baik yang berkenan kepada Allah, dan sehingga kamu dapat membedakan, okay? Itu membuatkan kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kalau kita memiliki pikiran yang positif. Kalau kita memiliki pikiran yang tidak baik, yang negatif, yang baik pun kita katakan tidak baik. Harus kita berubah, okay? Harus berubah secara positif. Di sanalah kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jangan kita ikut cara dunia, firman Tuhan katakan. Sebaliknya berubahlah menurut pembaharuan pikiranmu. Berubah. Berubah kepada positif. Supaya kita dapat mengerti kehendak Allah itu. Apa yang baik dan apa yang sempurna. Itu tujuannya. Harus kita memiliki satu kehidupan ataupun satu pemikiran, cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Yaitu dengan kita harus berubah positif. Okay? Nah, yang kedua, pentingnya mengerti kehendak Tuhan. Nah, tadi yang pertama kita lihat apa yang harus, apa yang harus kita lakukan agar mengerti kehendak Tuhan, yaitu kita harus membuang segala kebodohan, yaitu segala yang tidak baik, dan berusaha untuk mengerti. Kita harus berusaha untuk mengerti sesuatu yang kita tidak mengerti. Jangan mudah putus asa. Apa yang tidak kita mengerti, yang kita tidak fahami, kita harus berusaha sampai kita dapat jawabannya. Dan harus memiliki hikmat, oke? Ini yang kita lakukan, kita harus memiliki hikmat dan pengertian yang benar. Itu sangat penting. Dan harus berubah positif, oke? Untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Nah, yang kedua, pentingnya mengerti kehendak Tuhan, oke? Kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita, saya percaya kita tidak dapat melakukan sesuatu untuk Tuhan. Karena kita tidak mengerti. Hanya orang yang mengerti kehendak Tuhan saja yang dapat melakukan sesuatu untuk Tuhan. Pentingnya mengerti kehendak Tuhan supaya kita dapat menjalankan tugas pelayanan kita. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini adalah satu yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau. Firman Tuhan katakan, dia mau supaya semua orang itu berbalik dan bertobat. Siapa yang melakukan? Siapa yang menyelamatkan mereka? Kita yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita dapat melakukan tugas ini, pelayanan yang ada ini? Yaitu dengan kita mengerti kehendak Tuhan. Inilah tujuannya, pentingnya. Mengapa kita harus mengerti kehendak Tuhan? Supaya kita dapat menjalankan tugas pelayanan kita, supaya kita dapat menjalankan tanggung jawab kita. Seperti yang saya katakan tadi, semua kita ini ada tanggung jawab di hadapan Tuhan yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan daripada pihak kita. Apa yang kita lakukan? Yaitu menjalankan tugas pelayanan Tuhan yang telah Tuhan percayakan kepada kita dengan penuh pengertian kita. Kita menjalankan tugas pelayanan kita.
kita menjalankan tanggung jawab kita. Dengan cara apa Tuhan pakai kita? Itu tanggung jawab kita yang harus kita jalankan. Kita tidak boleh katakan, cukup saya percaya kepada Tuhan saja, itu sudah cukup. Tidak. Ingat, kita ada tanggung jawab yang harus kita jalankan, yang harus kita kerjakan. Karena itu mengertilah kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Sangat penting. Sangat penting untuk kita mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Supaya kita dapat menjalankan tanggung jawab kita, menjalankan pelayanan kita dengan baik. Kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan, itulah yang membuatkan kita tidak mau terlibat di dalam pelayanan Tuhan. Kita tidak mengerti kehendak Tuhan, itulah yang membuatkan kita malas untuk datang beribadah. Itulah yang membuatkan kita malas bersekutu dengan Tuhan. Kita tidak mengerti kehendak Tuhan, itulah kita malas terlibat di dalam pelayanan. Dan semuanya oleh karena tidak mengerti kehendak Tuhan. Itu yang membuatkan kita tidak mau terlibat di dalam apa-apa pelayanan. Dan itu yang membuatkan kita tidak mau melihat keperluan di dalam pelayanan. Oleh karena kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Itulah sangat penting untuk kita mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Di sanalah kita melihat pertumbuhan iman kita, kemajuan kita di dalam Tuhan. Nah, pentingnya kita mengerti kehendak Tuhan supaya kita menjaga diri dari hal-hal yang tidak benar. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan, kita akan menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Karena kita tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Okay? Kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita, itulah yang membuatkan kita suka-suka dengan menggunakan hidup kita. Kita buat ini pun kita tidak takut. Karena kita tidak tahu kehendak Tuhan di dalam diri kita. Sehingga tidak ada rasa takut kepada Tuhan. Kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita juga, itulah yang membuatkan kita tidak mau terlibat di dalam pelayanan. Nah, semuanya terjadi oleh karena kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Kita harus, ini satu hal yang sangat penting, okay? Untuk mengerti kehendak Tuhan itu. Supaya kita dapat menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak benar. Kalau kita sudah mengerti kehendak Tuhan, kita tidak berani untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Kita tidak berani untuk tidak melayani Tuhan. Hal-hal yang tidak baik itu takut kita lakukan. Karena apa? Karena kita tahu, mengerti kita, tahu kita apa yang Tuhan kehendaki di dalam diri kita, dalam hidup kita. Itu yang membuatkan kita dapat menjaga diri kita dengan baik. Karena kita faham, karena kita mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kita percaya kepada Tuhan, itu tidak sia-sia. Amin. Tidak sia-sia. Kita akan menerima upahnya. Kita akan menerima mahkotanya kalau kita setia sampai mati. Ini yang harus kita mengerti di dalam hidup kita. Di dalam kita percaya, di dalam kita mengasihi Tuhan itu tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Karena akhirnya kita akan menerima
hal-hal yang indah daripada Tuhan. Dan kita hidup di dalam janjinya Tuhan. Nah, pentingnya kita mengerti kehendak Tuhan supaya kita berusaha berbuat baik. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan, itu membuatkan kita berusaha untuk berbuat baik, melakukan yang baik. Itu yang membuatkan kita ada hati untuk berbuat baik. Itu yang membuatkan kita ada kerinduan untuk melayani Tuhan. Itu yang membuatkan kita ada kerinduan untuk membantu pelayanan Tuhan, melihat orang yang memerlukan pertolongan. Semuanya oleh karena kita mengerti kehendak Tuhan, dan itulah yang membuatkan kita berusaha berbuat baik. Satu Petrus 2 ayat yang ke-15. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Nah, firman Tuhan katakan, inilah kehendak Tuhan. Okay? Inilah kehendak Tuhan. Dengan berbuat baik, kamu menutup mulut orang jahil dan bodoh yang hendak mengatakan kamu. Dengan berbuat baik, kita dapat menutupi segala yang tidak baik. Dengan kita berbuat baik kepada orang lain, itu dapat menolong mereka yang memerlukan pertolongan. Dengan kita berbuat baik, itu dapat menutupkan segala kejahatan dan yang segala sesuatu yang tidak baik itu. Dengan kita berbuat baik. Nah, ini pentingnya kita mengerti kehendak Tuhan supaya kita berusaha berbuat baik. Berbuat baik. Pentingnya kita mengerti kehendak Tuhan supaya kita memastikan mana yang benar dan yang salah. Ini juga penting, okay? Kita mengerti kehendak Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, itu memastikan, okay? Itu membuatkan kita dapat membedakan mana yang benar dan juga mana yang salah, mana yang boleh kita kerjakan, lakukan, dan mana yang tidak boleh kita buat. Kita dapat membedakan, okay? Nah, ini 4 poin, okay? 4 poin pentingnya kita mengerti kehendak Tuhan supaya kita dapat menjalankan tanggung jawab kita ataupun tugas pelayanan kita, supaya kita menjaga diri dari hal-hal yang tidak benar, supaya kita berusaha berbuat baik, supaya kita memastikan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Dan yang ketiga, syarat supaya dapat melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana kita dapat melakukan kehendak Tuhan itu? Apakah kita melakukan kehendak Tuhan itu dengan kita datang beribadah, kita memuji, kita menyembah, kita berdoa? Apakah dengan cara itu kita melakukan kehendak Tuhan? Syarat supaya kita dapat melakukan kehendak Tuhan itu yaitu kita memiliki ketekunan, okay? Dengan kita memiliki ketekunan. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kita memerlukan ketekunan di dalam hidup kita. Untuk kita mengerti
Dan untuk kita melakukan kehendak Tuhan itu, kita harus memiliki ketekunan. Tetap tekun, tetap berdiri teguh. Semuanya itu harus ada di dalam diri kita sebagai orang yang percaya. Barulah kita dapat melakukan kehendak Tuhan itu di dalam hidup kita. Nah, setelah kita memiliki ketekunan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki daripada hidup kita, daripada diri kita, firman Tuhan katakan, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kita dapat, kita memperolehi apa yang sudah Tuhan janjikan kepada kita. Setelah kita memiliki ketekunan dan juga melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita hidup di dalam janji Tuhan. Kita akan berjalan di dalam janjinya Tuhan. Bahkan kita hidup menerima janjinya Tuhan. Karena itu miliki ketekunan. Jangan mudah putus asa. Tetap bertekun di dalam iman dan percaya kita kepada Tuhan. Dan kita harus memiliki hati seorang hamba juga. Untuk kita dapat melakukan kehendak Tuhan itu, kita harus memiliki hati seorang hamba. Ini sangat penting. Untuk kita melayani, untuk kita menjalankan tanggung jawab kita, untuk kita melakukan sesuatu itu, kita harus memiliki hati seorang hamba. Yaitu kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita menyerahkan seluruh hidup kita, keberadaan kita kepada Tuhan. Kita harus memiliki hati seorang hamba. Jangan kita melakukan sesuatu itu hanya untuk sekadar menyukakan hati orang. Okay? Kalau kita melakukan kehendak Tuhan itu, lakukan kehendak Tuhan itu dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh dengan kerendahan hati kita. Jangan melakukan sesuatu hanya sekadar menyukakan, menyenangkan, mau dilihat oleh orang lain. Jangan. Kita lakukan, walaupun kita buat sedemikian, itu tidak menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan itu dengan setulus hati kita. Setulus hati kita, dengan hati kita yang sungguh-sungguh, dengan hati kita yang kita serahkan kepada Tuhan. Dengan setulus hati kita, kita melakukan kehendak Tuhan. Seperti Raja Daud, kita lihat Raja Daud. Mengapa ia berkenan di hati Tuhan? Mengapa Raja Daud berkenan di hati Allah? Karena ia melakukan kehendak Allah itu dengan hati sebagai seorang hamba. Sehingga Daud dikatakan berkenan di hati Tuhan. Oleh karena dia melakukan kehendak Tuhan itu dengan hati yang tulus, dengan hati seorang hamba, dia lakukan. Nah, inilah syaratnya supaya kita dapat melakukan kehendak Tuhan, yaitu miliki ketekunan. Kita tetap bertekun melakukan kehendak Tuhan, dan kita memiliki hati seorang hamba untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita harus memiliki hati seorang hamba, bukan hati yang tinggi,
bukan hati yang ego, yang sombong, tidak. Semuanya itu sia-sia saja. Semuanya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kesimpulan daripada firman Tuhan pada pagi hari ini, untuk kita dapat mengerti kehendak Tuhan, kita harus membuangkan kebodohan dari hidup kita dan berusaha untuk mendapat hikmat dari Tuhan. Agar hidup kita diberkati, kita harus mempraktekkan kehendak Tuhan itu dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita mengerti kehendak Tuhan itu untuk diri kita saja, oh saya mengerti apa kehendak Tuhan. Tetapi harus kita praktekkan, yaitu harus kita lakukan. Harus kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki daripada hidup kita. Apa yang Tuhan mau kita lakukan, lakukan itu. Jangan hanya untuk kita mengerti saja. Itu tidak cukup. Okay? Kita mengerti kehendak Tuhan, kita lakukan itu. Kita kerjakan itu. Okay? Bukan hanya untuk mengerti saja. Oh, saya mengerti kehendak Tuhan. Saya tahu apa yang Tuhan mau saya lakukan, tapi kita tidak kerjakan. Itu sia-sia saja, okay? Itu sia-sia, tidak ada gunanya. Tetapi kita mengerti kehendak Tuhan, kita praktekkan dan kita lakukan itu, kerjakan itu di dalam hidup kita. Supaya kita menjadi berkat kepada orang lain. Nah, saya percaya dengan firman Tuhan yang sangat sederhana pada pagi hari ini, kita diberkati oleh Tuhan dan kita sadar bahwa untuk kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita itu sangat penting, oke? Itu sangat penting dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu pagi hari ini. Kami berkesempatan untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami dapat belajar bagaimana kami dapat mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, biarlah firman-Mu ini mengambil tempat yang paling tepat di dalam hati kami. Biarlah firman-Mu ini tinggal teguh dan tinggal tetap di dalam hati kami, supaya dengan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini dapat mendorong kami dan dapat menyadari kami betapa pentingnya untuk kami mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengar firman-Mu. Berkati hidup mereka, berkati pelayanan mereka, dan berkati keluarga mereka, agar di dalam kehidupan mereka, mereka mengutamakan Tuhan dan mereka melakukan sesuatu yang untuk Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, berkati gereja BEM Hornbill, seluruh jemaat keluarga yang ada. Tuhan, Engkau berkati supaya mereka bertumbuh di dalam iman dan mereka tetap kuat di dalam Engkau. Dan kami percaya Tuhan juga menyertai bagi pelayanan Pastor Ali di dalam pelayanannya pada hari ini. Tuhan, Engkau tolong dia dan Engkau pakai dia. Terima kasih ya Bapa, atas pagi hari ini kami sudah menikmati ibadah bersama-sama, kami sudah memuji menyembah Engkau, bahkan kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Dan segala kemuliaan dan hormat kami naikkan kepadamu, dan kami menaikkan segala pujian dan syukur kami hanya kepadamu ya Bapa, atas kebaikan, pertolongan dan pimpinan-Mu dari awal ibadah kami sehingga selesainya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Oke, ibadah kita sampai di sini. Selamat pagi. Haleluya, puji Tuhan. Kita merasa diberkati dengan firman Tuhan pada pagi ini. Amin. Haleluya. Saya sendiri juga secara personally bersyukur dengan lewat dari firman Tuhan. Untuk kita mengerti kehendak Tuhan itu ialah kita kenalah mempunyai hati yang tekun, dan situ timbulnya hati sebagai seorang hamba, yaitu kita siap dibentuk dan siap merendahkan diri, bukan hanya melalui pengetahuan kita sebagai manusia, tetapi kita memberikan hati kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Justru juga saya memohon maaf kerana pagi ini tadi saya ingin memperkenalkan bahwa kita ada jemaat baru. Okey, sekarang saya ingin menjemput Brother Jeffrey ya. Boleh berdiri di sana ataupun lambaikan tangan kamu. Okey, selamat datang. Kalau tidak disilap info dia dari Tudan kan? Okey, selamat datang kepada BM Mobil. Okey, nanti sebelum doa penutupan kita ingin menjemput Brother Jeffrey, dan juga saya rasa kebaktian kita sampai di sini, dan sebelum itu kita menjemput Deacon Spree untuk membawa kita dalam doa dan seterusnya. Bro Jeffrey boleh sama-sama datang ke sini, dan mungkin Uncle boleh info sedikit mengenai perkara ini. Shalom, selamat pagi. Okey, jadi enggak jadi ndak betutuk muanya lah ko muka atau au. Ya, jadi aku kena bahasa Malaysia, bahasa Iban aja lah. Okey, bahasa Iban aja lah. Jadi pas tasang nemu lah jaku Iban. Ya pas tasang. Okey, nemu lah. Nemu ko ya. Okey, jadi pagi to aku mai kita bersampai ke nak menyadik kuto. Jadi ya lama dah sakit harinya nadai mesai to ya kurus ya. Jadi penyakit ya suah selalu baik ngage dokter. Dia selalu pergi dokter, tapi dokter cakap tiada sakit. Ya. Nadai sakit. Jadi laban kak ku nak nyebut keto awak ke kita nemu lah. Jadi indai ya alang-alang lah. Alang-alang maksud aku alang-alang dalam pengarap, dalam Tuhan. Indai ya nemu Tuhan tang alang-alang. Jadi indai ya mai ya ngagai beliau. Awak pergi beliau, pergi dukun, pergi manang untuk berubat, mencari supaya budak ini sembuh. Tapi tidak tahu entah nak kemana lagi mau pergi. Jadi inilah saat dia sendiri telah melihat ataupun generak lah karena Tuhan menampakkan dirinya kepada dia. Ke Tuhan mantai ke diri ngagaya lebuh maya melamari lah, lebuh maya ya tindua. Jadi maya ya tinduanya karena dalam kesakitan dia pun tidak tahu entah nak ke mana mau pergi, mau cari siapa lagi. Jadi dia bermimpi. Lepas dia bermimpi, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri yang bercakap dengan dia, datanglah kepadaku. Ini John 14 ayat 6 ini. Saya ingat-ingatlah John 14 ayat 6 ini. Datanglah kepadaku. Jadi dia datanglah kepada Tuhan Yesus. Inilah dia berdiri di sini sekarang. Kita tengok ini betul-betul mulia, puji Tuhan. Puji Tuhan betul lah. Dia mencari Tuhan, betul-betul dia mencari Tuhan. Lepas itu dalam mimpi dia, karena dia bercerita dengan saya, Tuhan Yesus tumpang tangan kepadanya, dan dia berasa lemah. Apabila dia sakit tuh, dia bermimpi itu dia berasa lemah. Dia sangat-sangat lemah. Sampai dia terbangun, karena Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, datanglah kepadaku. Inilah saksian dia.
ataupun ada bisa saksian bukai? Hah? Ada? Oke. Jadi aku minta pastasan bersampai ke anak kita ini lah. Hah? Oke. Mari kita bangkit berdiri. Saya mau kita berdoa bersamalah. Kita serahkan saudara kita ini karena dia sering kali sakit dada lah. Dia selalu pingsan. Okay? Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami dapat melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup saudara kami. Dan pada pagi hari ini juga kami sangat bersyukur bagaimana kami melihat Tuhan telah datang ke dalam hidup saudara kami ini. Datang menyelamatkan dia. Bahkan datang menyembuhkan dia dari segala penyakit, dari segala gangguan, dari segala kelemahan yang ada di dalam tubuhnya. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau telah mengangkat, Engkau telah melepaskan saudara kami ini dari segala kelemahan, dari segala penyakit yang mengganggu kehidupannya. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah datang dan Engkau telah menunjukkan dirimu di dalam kepada saudara kami ini. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah memanggil dia. Dan kami serahkan dia ke dalam tangan-Mu pada pagi hari ini. Kami letakkan saudara kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya dia sudah mengalami kesembuhan total di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, berikan dia kekuatan, pulihkan dia. Tuhan, apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi pergumulan di dalam hidupnya, Tuhan, Engkau angkatkan semuanya daripada hidupnya. Tuhan, kuasai hati dia, kuasai fikirannya. Biarlah dia tetap fokus hanya kepada Engkau, agar dia tetap mencari Tuhan di dalam hidupnya. Berkati kehidupan saudara kami ini. Biarlah dia tetap percaya hanya kepada Engkau ya Bapa. Sekiranya ada hal-hal yang masih mengikat hidupnya, apapun keadaannya selama ini Tuhan, yang membuatkan dia tidak bebas, yang masih membuatkan dia keliru, tidak mengerti, dalam nama Tuhan Yesus, kami patah dan kami hancurkan semuanya. Biarlah Roh Kudus-Mu berkuasa dan bertakhta di dalam hidup anak ini. Dan Engkau berkarya di dalam hidupnya. Kami klaim darah Yesus menyuci dan mengalir di dalam tubuh anak ini. Kami percaya dia sudah dimenangkan. Terima kasih ya Bapa. Hari ini kami sangat bersuka cita karena anak ini, saudara kami ini telah dimenangkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas keselamatan-Mu ada di dalam hidup anak ini. Dalam nama Yesus. Amin.
Oke, sekali baru kita bersampai, anak gue duduk, ya. Jadi kita dekat mulai ke diri arendor tu, oke, kita dekat mulai, kita dekat berehat, jadi ram kita bersampai baru, oke, kita bersampai ke pemulai kita, istirahat kita, oke, sampai ke pemulai kita lah arendor tu, oke, ram kita bersampai, kungir yang kita dalam sampai. Haleluya, haleluya Yesus. Allah Ta'ala pai kami tip madu berkuasa. Tidak temu kami dalam nama Tuhan Yesus. Pagi itu Tuhan kami cukup gagati. Laban Tuhan menyertai hidup kami. Hari pun sampai ke penghujung. Nyalai Tuhan saat dia tuk Tuhan. Kami udah ninggal periman jakuk Tuhan. Sudah dikunci kemenyadik kami pasta sang Tuhan. Yesus awak ke kami Tuhan. Muai kebodohan hidup kami Tuhan. Awak ke kami sedar Tuhan nama ke bekerja kami Tuhan. Awak ke kami muainya Yesus. Awak ke kami merti Tuhan. Awak ke kami boleh melakukan kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dalam pelayanan kami, dalam kerja kami. Dalam ruang bilik kami, dalam keluarga kami. Tuhan awak ke kami muai keegoan kami megapai. Pagi itu Yesus kami sangat bersyukur. Laban kami ulih nemu ulih belajar ke periman Tuhan. Pagi itu mega Tuhan, kami mega bersyukur. Laban Tuhan sentiasa nyagang mata kami, medak engkau kami dalam hidupan kami. Pagi itu Tuhan, kami mega berterima kasih Tuhan. Laban Tuhan udah menyertai kebaktian kami dini-dinindur Tuhan. Bayak kenyak di rumah panjai, tahu ke di menua bukai, tahu ke dini-dinindur Tuhan. Dalam kebaktian kami. Kami tidak lupa Tuhan. Kami pagi itu moga Tuhan bersampi, berdoa. Ke keluarga kami tindak oleh engkau, kami datang ke gereja. Dini-dinindur sidak moga Tuhan. Pagi itu sidak ya ke bisik medak, tahu ke ndak engkau, tahu ke dinindur. Banyak ke nyabau hospital, tahu ke rumah, tahu ke dini-dinindur Tuhan. Lawak sidak ya. Kenyak moga Yesus berkati sidak ya. Kenyak moga Tuhan hari dekat ratai. Program kami dalam gereja tu Tuhan dekat campur tangan mega meri keistimewaan tahu ke nerus ke pengawak kami ngau mujur bega pagi itu Tuhan sebelum kami ngelangkah keluar dari indor tu menggapai kami bersampi Tuhan awak ke Yesus terus ngelindung ayuang kami nyagang mata ke kami dalam pemindah kuluk kili kami berkati setiap singkang kaki kami Tuhan lebih lagi Yesus kami bersampi dalam nama Tuhan Yesus, igi penyakit kebisik di menua kami, di negeri kami, di bandar kami, tahu ke dini-dinindur Tuhan. Kami putus, kami ngancur igi penyakitnya di dalam nama Tuhan Yesus. Awak ke kami disembuhi, awak ke kami digerai. Kenyak megah Tuhan, kami megah bersampi megah Tuhan. Nyerah ke bala, sidak nyadik kami Reverend sidak ke di lubuk berkat Tuhan, awak ke sidak terus diguna pakai. Kenyak nuan mai sidak ya datai dadien, kenyak megak nuan dekat mai sidak ya pulai. Ngagai menua kami kitu engkau selamat. Terima kasih Tuhan, awak ke pemulai kami rindu tu megak Tuhan. Lebih lagi bala kami ke berjalan kaki, tahu ke ngena kereta, tahu ke nama-nama Tuhan. Berkati semua ya Tuhan. Awak ke semua tanya berjalan engkau lancar Tuhan, ada roh kemalangan, roh aksidan, tahu ke roh tika bukai ke ngacau penghidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua kami ke dito, bayak kami bisa usaha hati, bisa senang hati, bisa rindu, bisa gagah. Tuhan, semua tanya Tuhan, mulia, ninggik mesai ke nama Tuhan. Kenyak moga Yesus kami terus sampai nyerah ke sedak menyadik kami indah kini Tuhan. Apa kini kau dah diangkat ke Tuhan Yesus, awak kesidak terus bisa pemerintah hati Tuhan, bisa penghiburan. Kami terus bersampai ke ya Tuhan, awak kesidak ya terus diberkati Tuhan, kenyak mega dilindung ayuang Tuhan. Terima kasih Tuhan, bisa belum nyadik kami terbukai, sakit, dituk Tuhan, tahu ke di hospital, tahu ke dini apa, geraikan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami nyerahkan semua sampai itu. Amin. Oke, sampai sini saja kebaktian kita. Selamat beristirahat dan selamat berujung minggu. Kekalkan jarak kita, sentiasa cuci tangan dan pakai mask ketika kita keluar. Oke, selamat hari Minggu. Thank you.
lewat lembah kelam, kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa.